Di tengah kehidupan masyarakat agraris zaman dahulu, atau bahkan dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh tekanan, seringkali terdapat individu atau keluarga yang terperangkap dalam jerat kemiskinan yang mencekik. Kehidupan terasa begitu sulit, rezeki seolah enggan mendekat, sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Hutang menumpuk, anak istri kelaparan, dan masa depan tampak suram tanpa secercah harapan. Kerja keras terasa sia-sia, doa seolah tak terjawab. Dalam kondisi seperti inilah, hati manusia menjadi rapuh dan mudah goyah. Keputusasaan mulai merayap, menggerogoti iman dan akal sehat. Pikiran dipenuhi dengan keinginan untuk segera keluar dari penderitaan, untuk merasakan kehidupan yang lebih layak, untuk memiliki harta benda yang melimpah seperti tetangga atau orang lain yang tampak lebih beruntung. Rasa iri dan dengki kadang ikut bermain, menambah beban di hati yang sudah berat. Logika mulai terdistorsi oleh tekanan hidup. Jalan keluar yang wajar dan diridhu Allah terasa terlalu lambat dan tidak pasti. Kesabaran menipis, digantikan oleh hasrat membara untuk mendapatkan perubahan drastis dalam waktu singkat. Mereka mulai melirik ke kiri dan ke kanan, mencari cara apapun, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun, untuk mengubah nasib mereka secara instan. Kondisi jiwa yang labil dan dipenuhi keputusasaan ini menjadi lahan subur bagi benih-benih pemikiran sesat untuk tumbuh. Ketika akal sehat tertutup oleh kabut penderitaan, manusia menjadi rentan terhadap bisikan-bisikan menyesatkan yang menjanjikan solusi instan, meskipun harus menukar nilai-nilai luhur atau bahkan keimanannya. Disinilah pintu menuju jalan gelap mulai terbuka. Keputusasaan yang memuncak ini seringkali menjadi titik awal mengapa seseorang berani mempertimbangkan, bahkan nekat menempuh, jalan pintas yang terlarang. Mereka merasa tidak punya pilihan lain, atau lebih tepatnya, mereka memilih untuk tidak melihat pilihan lain yang lebih benar namun terasa lebih sulit. Jerat kemiskinan telah berubah menjadi jerat keputusasaan yang siap menyeret mereka ke lembah kesesatan. Di tengah kegalauan dan keputusasaan akibat himpitan ekonomi, seringkali muncul bisikan-bisikan atau kabar burung mengenai cara-cara gaib untuk memperoleh kekayaan secara instan. Cerita tentang orang yang tiba-tiba menjadi kaya raya tanpa pekerjaan yang jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Obrolan di warung kopi, pasar, atau tempat berkumpul lainnya kadang-kala menyentuh topik sensitif mengenai pesugihan. Salah satu bentuk pesugihan yang cukup santer terdengar dan menimbulkan rasa ngeri sekaligus penasaran adalah ilmu babi ngepet. Konon, dengan menguasai ilmu hitam ini, seseorang dapat berubah wujud menjadi seekor babi pada malam hari dan berkeliling kampung untuk mencuri uang atau perhiasan milik warga. Caranya pun unik, bukan dengan membobol rumah secara fisik, melainkan dengan cara gaib, misalnya menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah atau lemari tempat penyimpanan harta. Bisikan ini terdengar begitu menggiurkan bagi mereka yang sedang dilanda keputusasaan. Bayangan akan tumpukan uang, perhiasan emas, dan kehidupan mewah tanpa perlu bekerja keras terasa begitu nyata dan memabukkan. Mereka mulai membayangkan betapa mudahnya hidup jika memiliki kemampuan seperti itu. Cukup beraksi beberapa malam, maka segala kesulitan ekonomi akan sirna seketika. Tentu saja, bisikan itu juga diiringi dengan cerita-cerita seram mengenai risiko dan konsekuensinya. Ada yang bilang pelakunya bisa mati mengenaskan jika tertangkap warga, ada pula yang menyebut mereka akan terjebak dalam wujud babi selamanya jika ritualnya gagal. Namun, bagi orang yang sudah gelap mata karena keinginan duniawi, peringatan semacam itu seringkali diabaikan atau dianggap sebagai risiko yang sepadan dengan hasil yang akan didapat. Informasi mengenai babi ngepet ini bisa datang dari berbagai sumber. Bisa dari teman yang salah pergaulan, dari cerita orang tua zaman dahulu, atau bahkan dari pertemuan tak sengaja dengan seseorang yang mengklaim mengetahui rahasianya. Apapun sumbernya, bisikan ini berhasil menanamkan benih keinginan kuat di hati orang yang sedang putus asa untuk mencoba jalan pintas terlarang tersebut. Setelah mendengar bisikan menggiurkan tentang pesugihan babi ngepet dan membulatkan tekad untuk menempuhnya, langkah selanjutnya bagi orang yang putus asa tersebut adalah mencari sumber ilmu atau guru yang dapat mengajarkan ritualnya. Ini bukanlah perkara mudah,
Sebab praktik semacam ini termasuk ilmu hitam yang sangat dirahasiakan dan hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu yang bersekutu dengan kekuatan gelap. Pencarian seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka akan bertanya kepada orang-orang yang dianggap tahu atau memiliki koneksi dengan dunia gaib. Informasi mengenai dukun sakti yang mampu memberikan ilmu pesugihan biasanya menyebar secara terbatas dan hati-hati. Calon pelaku harus pandai-pandai mencari informasi tanpa menimbulkan kecurigaan orang lain. Perjalanan mencari guru ini bisa membawa mereka ke tempat-tempat terpencil, seperti desa-desa di pedalaman, lereng gunung yang angker, atau bahkan gua-gua keramat yang jarang dijamah manusia. Tempat-tempat ini dipercaya sebagai kediaman para dukun sakti atau sebagai pusat kekuatan gaib di mana ilmu hitam dapat diperoleh melalui ritual tertentu. Perjalanan ini penuh tantangan, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental, karena mereka harus memasuki wilayah yang asing dan penuh aura mistis. Sesampainya di tempat tujuan, mereka harus meyakinkan sang dukun atau penjaga tempat keramat akan kesungguhan niat mereka. Tidak jarang mereka harus membawa sesaji atau mahar khusus sebagai syarat untuk bertemu atau diterima sebagai murid. Para dukun ilmu hitam biasanya sangat pemilih dan hanya akan menurunkan ilmunya kepada orang yang dianggap benar-benar nekat dan siap menanggung segala konsekuensinya. Proses pencarian ini adalah ujian awal bagi calon pelaku. Kegigihan mereka dalam mencari sumber ilmu menunjukkan seberapa besar hasrat mereka terhadap kekayaan instan. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, biaya, dan bahkan keselamatan diri demi mendapatkan kunci menuju jalan pintas yang mereka dambakan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan semakin jauh ke dalam jurang kesesatan. Setelah berhasil menemukan dukun sakti atau tempat keramat yang dituju, calon pelaku pesugihan babi ngepet akan dihadapkan pada tahap selanjutnya, perjanjian dengan kekuatan gaib dan pelaksanaan ritual inisiasi. Ini adalah inti dari proses mendapatkan ilmu hitam tersebut, sebuah langkah yang tidak dapat ditarik kembali dan mengikat jiwa pelaku selamanya. Sang dukun akan menjelaskan secara rinci syarat-syarat yang harus dipenuhi dan pantangan-pantangan yang harus dijauhi. Syarat ini seringkali sangat berat dan tidak masuk akal, bertujuan untuk menguji kesungguhan dan kepatuhan calon pelaku. Bisa berupa puasa muti berhari-hari, bersemedi di tempat angker seperti kuburan atau bawah pohon besar pada malam-malam tertentu, hingga menyerahkan sesaji yang aneh atau menjijikkan. Inti dari proses ini adalah membuat perjanjian atau persekutuan dengan makhluk halus atau jin yang menjadi sumber kekuatan ilmu babi ngepet. Pelaku harus menyatakan kesediaannya untuk tunduk dan mengabdi kepada kekuatan gelap tersebut sebagai imbalan atas kemampuan berubah wujud dan mencuri secara gaib. Perjanjian ini mengikat jiwa pelaku, seringkali tidak hanya di dunia tetapi juga hingga alam baka. Ritual inisiasi biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, di tempat yang dianggap sakral atau angker. Dengan panduan sang dukun, calon pelaku akan membaca mantra-mantra khusus, melakukan gerakan-gerakan tertentu, dan mempersembahkan sesaji yang telah disiapkan. Suasana selama ritual berlangsung sangat mencekam, dipenuhi aura mistis yang kental. Setelah ritual selesai dan perjanjian terjalin, pelaku akan merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mendapatkan kemampuan untuk berubah wujud menjadi babi sesuai kehendaknya, biasanya dengan cara atau mantra tertentu. Namun, kemampuan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Ia telah menjual sebagian dari jiwanya kepada kegelapan, dan hidupnya kini terikat oleh aturan-aturan gaib yang kejam. Dengan ilmu yang telah dikuasai dan perjanjian yang telah dibuat, pelaku pesugihan babi ngepet siap menjalankan aksinya. Biasanya, aksi ini dilakukan pada tengah malam ketika penduduk kampung sedang terlelap tidur. Pelaku akan mempersiapkan diri di tempat tersembunyi, lalu mengucapkan mantra atau melakukan ritual singkat untuk mengubah wujudnya menjadi seekor babi. Transformasi ini sering digambarkan sebagai proses yang gaib dan terkadang menyakitkan. Tubuh manusia perlahan berubah bentuk, ditumbuhi bulu kasar berwarna hitam legam, moncong memanjang, dan postur tubuh merunduk layaknya seekor babi hutan. Sosok babi jelmaan ini seringkali tampak aneh,
lebih besar dari babi biasa, atau memiliki sorot mata yang menyeramkan, memancarkan aura kegelapan. Dalam wujud babi inilah, pelaku mulai berkeliling kampung mencari target. Rumah-rumah orang kaya atau mereka yang dianggap menyimpan banyak harta menjadi sasaran utama. Keunikan aksi babi ngepet adalah cara mencurinya yang tidak kasat mata. Ia tidak perlu membobol pintu atau jendela. Cukup dengan menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah, pintu, atau lemari tempat harta disimpan, maka uang atau perhiasan di dalamnya akan berpindah secara gaib ke dalam kantong tak terlihat yang dimiliki si babi. Aksi ini dilakukan dengan cepat dan senyap. Si babi jelmaan bergerak lincah di kegelapan malam, mengendus keberadaan harta benda layaknya hewan mencari makanan. Ia berpindah dari satu rumah ke rumah lain, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya sebelum batas waktu aksinya habis, yaitu sebelum fajar menyingsing. Setelah merasa cukup mengumpulkan harta, atau ketika waktu hampir habis, babi ngepet akan segera kembali ke tempat persembunyiannya atau ke rumahnya. Di sana, ia akan melakukan ritual atau mantra pembalik untuk kembali ke wujud manusianya. Harta yang berhasil dicuri kemudian muncul secara gaib di dekatnya, siap untuk dinikmati. Keberhasilan aksi ini semakin memicu keserakahan untuk terus melakukannya. Salah satu elemen paling krusial dan sering diceritakan dalam legenda babi ngepet adalah peran seorang pendamping yang bertugas menjaga nyala api selama pelaku beraksi. Pendamping ini biasanya adalah orang yang sangat dipercaya, seringkali pasangan hidup si pelaku, istri atau suami, yang juga ikut terlibat dalam persekutuan gelap tersebut demi menikmati hasil pesugihan. Tugas sang penjaga sangat penting dan penuh risiko. Ia harus berjaga di dalam sebuah ruangan gelap di rumah, biasanya kamar khusus, sambil memusatkan perhatian pada nyala sebuah lilin atau lampu minyak, pelita ublik, yang diletakkan di dalam wadah berisi air, seperti baskom atau piring. Nyala api ini bukan sekadar penerangan, melainkan indikator gaib yang terhubung langsung dengan kondisi si babi ngepet di luar sana. Selama nyala api lilin atau pelita itu terang dan stabil, artinya si babi ngepet sedang beraksi dengan aman tanpa gangguan. Sang penjaga harus terus berdoa atau memusatkan konsentrasi agar nyala api tetap terjaga. Ia tidak boleh tertidur, lengah, atau meninggalkan tempat penjagaan barang sedetik pun, karena akibatnya bisa fatal. Jika nyala api mulai bergoyang-goyang hebat atau meredup, itu adalah pertanda bahaya. Artinya, si babi ngepet sedang dalam kesulitan, misalnya dikejar warga, diserang anjing penjaga, atau menghadapi rintangan gaib lainnya. Dalam situasi ini, sang penjaga harus segera melakukan tindakan penyelamatan sesuai instruksi dukun, misalnya dengan meniup api hingga hampir padam untuk menarik si babi kembali, atau justru menguatkan doa agar si babi selamat. Bahaya terbesar adalah jika nyala api itu padam sama sekali. Ini menandakan bahwa si babi ngepet telah tertangkap, terluka parah, atau bahkan terbunuh. Ada pula kepercayaan bahwa jika api padam, pelaku tidak akan bisa kembali ke wujud manusianya dan akan terjebak selamanya dalam bentuk babi, atau ajalnya telah tiba. Oleh karena itu, tugas menjaga lilin adalah pertaruhan nyawa yang membutuhkan konsentrasi dan keberanian tingkat tinggi. Meskipun menjanjikan kekayaan instan, jalan pesugihan babi ngepet sesungguhnya dipenuhi dengan bahaya dan risiko yang sangat besar, baik secara fisik, gaib, maupun sosial. Setiap kali beraksi, pelaku selalu berjalan di ujung tanduk, mempertaruhkan nyawanya demi memuaskan keserakahan. Risiko ini datang dari berbagai arah. Risiko pertama adalah bahaya fisik dari warga kampung. Jika gerak-gerik babi jelmaan itu mencurigakan dan terlihat oleh warga yang sedang berjaga malam, ronda, ia bisa diserang. Warga yang marah karena sering kehilangan harta benda tidak akan segan-segan memburu dan membunuh babi yang dianggap sebagai hama atau jelmaan jadi-jadian. Jika tertangkap dan terbunuh dalam wujud babi, konon pelaku akan mati secara mengenaskan. Risiko kedua datang dari kegagalan sang penjaga lilin. Jika penjaga tertidur, panik, atau lalai sehingga api padam, nasib pelaku di luar sana akan tamat.
Ketergantungan pada orang lain ini menjadi titik lemah yang sangat fatal dalam praktik babi ngepet. Kesalahan kecil dari sang penjaga dapat berakibat hilangnya nyawa atau kutukan abadi bagi pelaku. Risiko ketiga adalah kutukan dari ilmu itu sendiri. Ada kepercayaan bahwa jika pelaku melanggar pantangan tertentu, atau jika aksinya gagal total hingga fajar menyingsing, ia tidak akan bisa kembali ke wujud manusia. Ia akan terkutuk menjadi babi sungguhan selamanya, hidup menggelandang di hutan atau bahkan menjadi peliharaan orang tanpa ada yang tahu identitas aslinya. Ini adalah hukuman mengerikan atas persekutuannya dengan kegelapan. Selain itu, ada risiko sosial yang luar biasa jika kedok pelaku terbongkar. Ia dan keluarganya akan dikucilkan oleh masyarakat, dicap sebagai pemuja setan, dan hidup dalam hinaan serta ketakutan. Harta hasil pesugihan pun konon tidak akan membawa berkah, justru sering mendatangkan musibah lain bagi keluarga. Semua risiko ini menunjukkan betapa berbahayanya jalan pintas babi ngepet. Keberhasilan awal dalam menjalankan aksi babi ngepet seringkali tidak membawa kebahagiaan hakiki, melainkan menjerumuskan pelaku ke dalam lingkaran setan keserakahan yang tidak berujung. Rasa puas mendapatkan harta dengan mudah berubah menjadi candu. Pelaku merasa terus kekurangan dan ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Mereka lupa pada tujuan awal sekadar keluar dari kemiskinan, kini mereka didorong oleh nafsu untuk menumpuk kekayaan tanpa batas. Setiap malam mereka beraksi, semakin dalam mereka terperosok dalam dosa dan semakin jauh dari jalan Allah. Harta yang diperoleh dari cara haram ini dipercaya tidak membawa keberkahan. Uang hasil curian gaib itu seringkali cepat habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau justru mendatangkan penyakit dan perselisihan dalam keluarga. Kehidupan pelaku dipenuhi dengan ketakutan akan terbongkar kedoknya, kecemasan akan risiko yang dihadapi setiap malam, dan kegelisahan batin akibat persekutuan dengan kekuatan gelap. Mereka kehilangan ketenangan hidup meskipun bergelimang harta. Legenda babi ngepet mengandung pelajaran moral yang sangat kuat bagi masyarakat. Kisah ini adalah peringatan keras tentang bahaya keserakahan dan godaan menempuh jalan pintas untuk meraih kekayaan. Ia mengajarkan bahwa rezeki yang halal, meskipun didapat dengan susah payah melalui kerja keras, keringat, dan kesabaran, adalah jauh lebih mulia dan membawa keberkahan sejati. Mengejar kekayaan dengan cara haram dan bersekutu dengan setan hanya akan membawa kehancuran di dunia dan akhirat. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah, terutama saat menghadapi kesulitan hidup. Meminta pertolongan kepada Allah, bersabar dalam ujian, dan terus berusaha di jalan yang benar adalah sikap seorang mukmin sejati. Pesugihan seperti babi ngepet adalah bentuk kesirikan yang nyata, sebuah tindakan putus asa yang menjauhkan diri dari ridho Allah dan menjerumuskan pelakunya ke dalam murkanya. Jalan pintas melalui kegelapan tidak pernah menjadi solusi, melainkan awal dari malapetaka yang lebih besar. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.